Tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan pahit saat melihat status cerita Instagram Mulin yang mana di situ dia memposting sedang bersama pria lain. Di dalam Instagram story milik Mulin, Mulin memposting sebuah foto bersama pria yang langsung diduga oleh Salam adalah pacar baru Mulin. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tahun 2018 silam. Bercerita tentang seorang wanita muda yang mengalami nasib naas. Dia tewas meregang nyawa akibat ulah seorang pria yang ternyata adalah mantan pacarnya sendiri. Lantaran si mantan pacarnya ini cemburu buta setelah melihat korban pamer foto di sosial media dengan pria lain. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Tersangka ini pernah menjalin asmara dengan si korban, kemudian putus. Setelah putus ternyata si pelaku ini masih ada rasa cinta kepada si korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Pintu Air, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, tinggallah seorang wanita muda berparas cantik yang di saat itu usianya sudah 22 tahun. Namanya Siti Mulin Nikmah atau yang akrab disapa dengan nama Mulin oleh orang-orang sekitar. Mulin ini tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Bahrudiansyah dan ibunya yang bernama Salhah. Mulin merupakan seorang putri yang berbakti dan dikenal mandiri. Dibanding minta uang kepada orang tuanya atau justru merepotkan kedua orang tuanya, Mulin lebih memilih untuk mencari uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupannya. Dia juga mau membantu perekonomian keluarga. Sehari-harinya Mulin bekerja sebagai terapis salon di Salon Hafabi yang berada di daerah Panglima Batur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di lingkungan kerjanya, Mulin dikenal ramah dan mudah bergaul sehingga tidak hanya rekan-rekan kerjanya saja yang nyaman berada di dekatnya, tetapi pelanggannya juga merasa betah saat dilayani olehnya. Apalagi Mulin juga telaten dalam bekerja. Kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang baik membuat pelanggan sering kembali untuk meminta layanan Mulin secara khusus. Tidak jarang mereka juga merekomendasikan salon tersebut kepada teman dan keluarga, menjadikan Mulin sebagai salah satu daya tarik utama di Salon Hafabi. Ketekunan dan kinerja yang baik dari Mulin tersebut dibuktikan dengan dia sudah lebih dari 2 tahun bekerja sebagai terapis di sana. Lalu sobat, sudah mana dia berparas cantik, telaten dalam bekerja, ramah dan lemah lembut, tidak mungkin Mulin belum punya pasangan. Pria beruntung yang menjadi pacarnya adalah seorang pria yang berusia lebih muda 1 tahun dari Mulin, yaitu 21 tahun, bernama Abdus Salam atau yang akrab disapa dengan nama Salam. Dia ini merupakan warga Pintu Air Desa Indrasari, Kecamatan Martapura. Mengenai latar belakang kehidupannya secara lengkap tidak banyak dijelaskan di media manapun. Namun diketahui bahwa Salam ini merupakan seorang pria yang tidak sampai tamat SD, alias tidak mengenyam pendidikan akademis secara cukup. Diketahui, Salam hanya sekolah sampai kelas 4 SD. Setelah itu, karena faktor ekonomi keluarganya, Salam pun akhirnya putus sekolah dan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dan saat ini, sehari-harinya Salam bekerja sebagai juru parkir di Pasar Martapura yang berada di Jalan Ahmad Yani, nomor 57, Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Di lingkungan sekitarnya, ternyata Salam ini cukup dijauhi dan juga sekaligus ditakuti karena penampilannya seperti preman. Meski begitu, namanya cinta memang tidak memandang harta dan rupa. Mulin tetap mencintai Salam dengan tulus. Entah bagaimana keduanya di saat itu saling mengenal dan pada akhirnya bisa saling mencintai karena tidak ada penjelasan yang jelas juga tentang pertemuan mereka. Namun, mereka dikatakan sudah 1 tahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Di dalam hubungan mereka berdua ini sangat bucin. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Potret kebahagiaan hubungan mereka pun sering sekali dibagikan di Facebook milik Salam. Namun, meski mereka sangat bahagia kelihatannya, perjalanan cinta mereka ternyata tidak begitu mulus. Orang tua Mulin tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Salam yang berpenampilan seperti orang jahat dan seperti tidak ada masa depan dengan profesinya di saat itu, yaitu sebagai penjaga parkir. Menurut orang tua Mulin saat itu, orang tua mana yang tidak mau jika putrinya memiliki masa depan yang pasti dan bahagia. Namun jika terus bersama Salam, rasanya mereka malah takut nantinya putri kesayangan mereka dibawa hidup belangsak atau sengsara oleh Salam. Dan karena itu, dengan tegas orang tua Mulin pun menentang hubungan keduanya. Dan tidak hanya orang tua Mulin, bahkan teman-teman Mulin juga ragu. Dan rasanya tidak bosan mereka menyampaikan keraguan terhadap pacar Mulin tersebut. Sehingga Mulin yang merupakan putri yang berbakti dan percaya jika restu dari orang tua sangatlah penting dalam menjalin sebuah hubungan, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Salam. Atas keputusan Mulin tersebut, tentu saja Salam tidak terima. Salam yang sangat mencintai Mulin tidak ingin hubungannya dengan Mulin lantas berakhir begitu saja. Namun Mulin yang tidak ingin menentang kedua orang tuanya tetap kukuh pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan mereka, yang mana dia tidak mau melawan orang tua. Dan perjalanan cinta mereka pun usai di saat itu juga. Hubungan mereka kandas tepat di akhir tahun 2017. Meski di saat itu hubungan mereka sudah selesai, namun tidak dengan perasaan cinta di hati Salam kepada Mulin. Rasanya Salam tidak pernah bisa melupakan Mulin, alias Salam gagal move on. Sering sekali Salam membujuk Mulin untuk bisa kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, walau selalu berujung pada penolakan. Entah mengapa, menurut Salam di saat itu, hubungan mereka suatu saat pasti akan kembali seperti dulu. Dia sangat percaya dengan hal itu. Toh mereka sebelumnya juga saling mencintai. Mereka hanya perlu berjuang mendapatkan restu orang tua Mulin. Namun sobat, bagai tersambar petir di siang bolong, di saat Salam percaya suatu hari akan kembali lagi bersama Mulin, 3 bulan berlalu setelah keduanya putus. Salam yang selama ini bersabar menunggu Mulin, tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan pahit saat melihat status cerita Instagram Mulin, yang mana di situ dia memposting sedang bersama pria lain. Di dalam Instagram story milik Mulin memposting sebuah foto bersama pria yang langsung diduga oleh Salam adalah pacar baru Mulin. Salam di saat itu langsung tersulut emosi. Dia langsung mengirim pesan mengomentari postingan tersebut. Dia meminta Mulin segera menghapusnya. Dan Mulin yang tidak mau ribut pun akhirnya menghapus postingan itu seperti keinginan Salam. Namun sobat, rupanya setelah menghapus postingan cerita di Instagramnya, Mulin malah kembali mempostingnya. Dan kali ini justru di status WhatsApp. Salam kembali melihat foto Mulin dengan pria lain tersebut di status WhatsApp yang kembali diposting. Seketika emosinya semakin meluap-luap. Rasanya Salam tidak terima jika mantan pacarnya itu sudah cepat move on darinya dan cepat melupakan dia. Padahal Salam sendiri masih jomblo karena masih sangat mencintai mantan pacarnya tersebut. Dalam emosi yang semakin memuncak akibat rasa sakit hatinya, seketika Salam pun gelap mata. Dia berencana ingin melampiaskan rasa sakit hatinya dengan cara yang begitu keji, yaitu dengan menghabisi nyawa mantan kekasihnya tersebut. Ibaratnya juga, sekalian saja, jika Salam sendiri tidak bisa memiliki Mulin, maka tidak boleh ada pria lain yang bisa memilikinya juga. Dan untuk melancarkan aksi kejinya, tepat pada hari Senin tanggal 16 April tahun 2018, Salam pun membeli senjata tajam berupa pisau belati sepanjang 18 cm yang akan dia gunakan nanti untuk menghabisi nyawa Mulin, mantan kekasihnya. Dan singkat cerita, tepat pada hari Selasa tanggal 17 April tahun 2018 sore hari, Salam di saat itu yang kesetanan.
Sudah siap, ingin melancarkan aksi kejinya. Pisau belati yang sudah sehari sebelumnya dia beli, kemudian dia selipkan di bagian baju belakangnya. Lalu Salam di saat itu langsung berangkat ke tempat kerja Mulin, yaitu di Salon Hafabi yang berada di Panglima Batur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menggunakan sepeda motornya berjenis Yamaha Mio. Setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit, Salam pun sampai di lingkungan sekitar tempat Mulin bekerja, tepat pada pukul 15.30. Setelah sampai di sana, Salam kemudian memarkirkan sepeda motornya dan menunggu kehadiran Mulin tepat di samping butik Nurma Collection yang berada di ujung Jalan Nuri ke arah menuju Jalan Panglima Batur Timur, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru, di mana butik tersebut sangat dekat dari salon tempat Mulin bekerja. Saat itu juga, dia langsung menghubungi Mulin untuk meminta bertemu. Karena tahu jika Mulin kemungkinan akan menolaknya, Salam pun kemudian mengiming-imingi Mulin dengan dalih akan memberikan sesuatu kepada Mulin yang kabarnya dikatakan akan memberikan uang. Salam di saat itu menelpon Mulin yang ternyata dijawab oleh Mulin dan kemudian Salam berkata seperti ini. "Ikam keluar pang dari salon ke samping butik Nurma Collection. Aku hendak memberi uang." Yang artinya, kamu keluar sebentar dari salon ke samping butik Nurma Collection. Aku ingin memberi uang. Mulin yang di saat itu mendengar perkataan Salam, entah karena dia tergiur atau justru karena dia muak terus-menerus diganggu oleh Salam dan hendak menegur Salam, akhirnya dia pun pergi menemui Salam. Hanya selang 5 menit menunggu, Mulin sudah berada di samping butik. Salam yang akhirnya bisa bertemu dengan Mulin tanpa berlama-lama, langsung melancarkan aksi kejinya kepada Mulin. Salam di saat itu sangat emosi ketika melihat wajah Mulin. Rasanya dendam di dalam hatinya tidak bisa dia tahan. Dia mengeluarkan pisau belati yang dia selipkan di baju belakangnya. Dan dengan cepat belati tersebut dihujamkan ke arah dada Mulin sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan luka bacokan yang begitu dalam. Seketika Mulin berteriak, dadanya robek, cairan merah mengalir deras menyembur. Dan di saat itu Salam masih belum puas. Dia tega. Kemudian kembali menikamkan belati di tangannya ke tubuh Mulin sebanyak 1 kali, lalu ke arah perut Mulin sebanyak 1 kali, dan sikut bagian kanan Mulin sebanyak 1 kali. Mulin di saat itu tidak dapat menahan rasa sakit. Serangan brutal yang dilakukan oleh mantan pacarnya itu seketika membuat dia jatuh terkapar dengan banyaknya cairan merah yang mengalir serta menyembur dari luka di sekujur tubuhnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mulin berusaha berteriak minta tolong dan teriakan Mulin rupanya berhasil menarik perhatian warga sekitar yang dengan cepat langsung berdatangan. Namun sebelum warga sekitar berdatangan, dengan cepat Salam berusaha melarikan diri hingga akhirnya dia berhasil kabur dari tempat kejadian. Di saat itu, Salam melajukan motornya dengan sangat cepat untuk melarikan diri ke arah rumah orang tuanya di wilayah Bincau, Kecamatan Martapura, Banjarbaru. Di sana Salam mencoba untuk bersembunyi sambil berharap semuanya akan aman-aman saja. Dia berharap tidak ada yang melihat kalau dialah pelaku atas serangan brutal yang membuat Mulin sekarat. Lalu di sisi lain, warga sekitar yang berdatangan mulai berkerumunan untuk melihat apa yang terjadi. Mereka merinding ketika melihat kondisi Mulin yang benar-benar mengenaskan. Mereka mulai menyadari Mulin adalah salah satu karyawan salon Hafabi yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan ketika mereka melihat Mulin yang masih bergerak, para warga ini dengan cepat segera membawa Mulin ke minibus lalu diantar menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Di saat itu Mulin dibawa ke rumah sakit Mawar. Dan singkat waktu, setelah sampai di rumah sakit Mawar, Mulin segera diberikan perawatan intensif. Namun sayangnya, setelah berjuang menahan segala rasa sakit dari luka di sekujur tubuhnya, nyawa Mulin nyatanya tidak dapat diselamatkan. Mulin menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia. Dan kabar meninggalnya Mulin di saat itu mengejutkan berbagai pihak, terutama pihak keluarga yang belakangan baru mendapatkan kabar tersebut. Di saat itu, kedua orang tua Mulin yaitu Bahrudiansyah dan juga Salhah rasanya tidak percaya jika putri mereka yang sangat mereka sayangi sudah tewas. Dan kabar itu juga begitu mendadak. Mereka seakan bermimpi. Berulang kali mereka menampik kabar duka tersebut. Berulang kali juga mereka tertampar fakta bahwa jasad putri mereka yang sangat mereka cintai dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Dan di saat itu mereka langsung menuju ke rumah sakit dan melihat sendiri ternyata benar di hadapan mereka adalah jasad putri mereka, Mulin. Setelah itu, jasad Mulin pun diminta untuk diotopsi kepada keluarga dan keluarga mengizinkan. Sementara di sisi lain, atas tewasnya Mulin, polisi langsung melakukan pemeriksaan termasuk melakukan olah TKP.
meminta keterangan para saksi, dan mencari alat bukti. Dan saat kejadian berlangsung, rupanya ada bukti wajah pelaku yang terekam di handphone warga dan juga kamera pengawas atau CCTV, sehingga polisi dengan mudah langsung menanyakan kepada warga apakah ada yang mengenal pelaku. Dan teman kerja Mulin yang bernama Emma ternyata mengenal pelaku dari video tersebut dan langsung memberikan keterangannya. Erma menginformasikan kepada polisi jika pelaku adalah mantan pacar korban alias mantan pacar Mulin, di mana mereka sudah putus 3 bulan lalu karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Mulin. Dan atas pemeriksaan di lokasi kejadian, termasuk keterangan saksi, polisi pun merespon dengan cepat dan segera mengirimkan tim gabungan Polsek Banjarbaru Kota, Buser Polres Banjarbaru, dan anggota Polres Banjar untuk memburu pelaku atas tindakan keji terhadap Mulin. Di saat itu tim kepolisian yang berhasil mendapatkan identitas dari pelaku yang bernama Salam, termasuk alamat rumah orang tua dari pelaku ini, langsung mencoba untuk memburu si pelaku di rumah orang tuanya itu, yaitu di wilayah Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjarbaru. Dan rupanya benar saja jika si pelaku yaitu Salam ternyata sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Dan dengan cepat tim kepolisian langsung menangkap Salam, yang dimana Salam dapat ditangkap hanya dalam kurun waktu 30 menit setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 16.00 WITA. Salam di saat itu tidak bisa mengelak atas bukti-bukti yang disodorkan oleh polisi dan keterangan para saksi yang mana memang menuju ke arah dia sebagai pelaku tindakan brutal terhadap korban bernama Mulin. Dan di saat itu Salam mau tidak mau mengakui perbuatannya. Salam yang sudah berhasil ditangkap lantas segera diamankan untuk diperiksa lebih lanjut dan dimintai keterangan. Kepada polisi, Salam mengaku jika dia tega menghabisi nyawa Mulin karena rasa sakit hati dan cemburu, di mana Salam yang setelah diputuskan oleh Mulin ternyata masih sangat mencintai Mulin dan dia tidak terima jika Mulin sudah move on dan sudah punya pacar baru, seperti yang dia lihat pada postingan status di media sosial milik Mulin yang memposting fotonya dengan pria lain. Salam yang mengaku sakit hati pun kemudian jadi gelap mata dan pada akhirnya menghabisi nyawa Mulin, wanita yang merupakan mantan kekasihnya. Atas perbuatan kejinya, Salam pun dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, serta pasal 353 ayat 3 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lalu sementara itu sobat, jasad Mulin yang telah selesai diperiksa langsung dijemput oleh keluarga untuk diurus pemakamannya. Atas tewasnya Mulin, kedua orang tuanya yaitu Baharudiansyah dan Salhah yang masih tidak percaya dan tidak terima, rasanya seperti mimpi buruk ketika kehilangan putri mereka yang sangat mereka sayangi. Jasad Mulin pun akhirnya mereka jemput dan mereka makamkan di daerah Alkah keluarga di samping rumah neneknya di Desa Antasan, Senor, Kecamatan Martapura Timur. Rupanya kesedihan mendalam tidak hanya dirasakan oleh keluarga. Ratusan warga yang mengenal Mulin serta teman-teman Mulin turut serta mengantar Mulin ke peristirahatan terakhirnya. Dan kejadian ini merupakan kejadian yang sangat menggemparkan di daerah tersebut. Pihak keluarga serta warga sekitar menuntut agar pelaku yang merupakan mantan pacar Mulin dihukum seberat-beratnya, atau tidak, maka yang akan menghukumnya adalah warga atau masyarakat. Lalu sobat, proses hukum atas kasus yang menewaskan Mulin ini terus berlanjut. Hingga singkat cerita pada hari Senin, tanggal 8 Oktober tahun 2018 dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Salam dinyatakan bersalah atas perbuatan kejinya yang membuat Mulin tewas meregang nyawa. Salam pun divonis 20 tahun penjara. Dan sungguh kejadian yang memilukan. Mulin, wanita muda berparas cantik itu, tewas meregang nyawa di tangan mantan pacarnya sendiri karena cemburu buta hanya karena melihat postingan di sosial media Mulin bersama dengan pria lain. Itu dia sobat, sebuah kisah ironi dari seorang pria yang cemburu namun sampai tega menghabisi nyawa orang yang dia cintai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?